Oke, di mana kita? Kita ada di luas lahan yang kurang lebih 15 hektar sampai 20 hektaran nih Mbak. Kita ini ke sini dulu. Oke, 15 sampai 20 hektar. Ini di zona? Zona industri. Jadi zona industrinya Majalengka. Ini berarti daerah apa tadi? Garawangi, Sumberjaya. Sumberjaya. Oke. Kita sekarang berada di Garawangi Sumberjaya. Jadi kalau misalnya dari pintu tol Sumberjaya itu nanti kita ke sebelah kanan. Kita ke sebelah kanan ya. Sekitar 2 kilo ya dari situ ya. Oke, kalau misalnya jalan-jalan tadi kita lihat treknya dikit dari keluar pintu tol itu semuanya sudah wilayahnya zona industri semua gitu loh. Ada pabrik-pabrik besar seperti Nabati, ada Wintai juga. Wintai ya. Ada Cidea juga. Cidea, kemudian MB ya, MB yang gede banget tadi sebelah sini juga ya. Nabatinya juga kalau nggak salah itu Nabati yang gede banget ya. Gede banget. Ya, Oke. Ini adalah kalau menurut saya harus. Oh ya Wika. Wika juga ada. Yes, Wika juga ada di Majalengka. So, sekarang ini kita lagi banyak banget nanganin klien yang memang mau pindahan pabrik, pindahan gudang ke wilayah Majalengka Cirebon. Jadi ini adalah salah satunya. Ini saya sudah pernah beberapa kali antar buyer ke sini. 15 hektar ya Mbak Anita ya. 15 hektar bahkan bisa perluasan sampai 20 hektar. Oke. Ini posisinya bagus banget Mbak. Soalnya kan mengantongnya mungkin lebar depannya sekitar berapa? Sekitar 40-an. Oke, lebar depan itu sekitar 40 meter. Kalau misalnya kita lihat dari depan tuh kayak nggak ada apa-apa. Coba kita bisa cek ya ke sana ya. Kita itu udah ketutup semua. Jadi tuh di sini kalau dari depan kita nggak akan tahu bahwa di belakang itu kita masih punya lahan yang luas-luas banget gitu. Harta karun banget nih Mbak. Harta karun betul. Cuman memang secara kontur Majalengka itu apa ya namanya masih berkontur sekali gitu loh. Jadi dibanding di daerah-daerah lain seperti Subang gitu, itu mereka lebih suka tanah-tanah Subang, Karawang itu lebih apa ya konturnya nggak curam. Kalau di sini dari jalan itu nanti kita di sini masih oke. Nanti kita jalan lagi ke belakang itu dia akan jengglong lagi ke dalam gitu. Jadi memang semua lahan yang ada itu urukannya akan lumayan kalau di sini gitu. Tapi dengan harga yang lebih murah ya masih lebih murah dibanding di daerah-daerah lain. Jadi masih sangat diminati untuk yang pada mau pindahan ke sini, terutama karena UMK-nya ya. Iya, betul. UMK-nya yang murah. Oke, Mbak Andita, mungkin kita lihat jalan-jalan lagi. Itu rumah-rumahnya itu gimana? Nanti kita bisa tetap pembebasan lahan atau? Oh jelas bisa, karena memang warga setempat sudah mulai investasi banget ya Mbak untuk investor gitu ya. Oh gitu. Pembebasan mereka sudah setuju dan sudah tidak ada masalah. Oh gitu. Jadi kalau misalnya aku tarik ini ya warga sini. Warga Majalengka terutama karena sekarang lagi rajin banget pembebasan lahan itu mereka semua tuh sudah sadar gitu kalau misalnya lokasi-lokasi mereka sudah sadar bahwa kita berada di jalur industri suatu saat nanti akan tergusur oleh pembangunan pabrik dan lain-lain. Bahkan kemarin itu ketika kita jalan-jalan ya ke sebelah situ itu itunya sendiri warganya sendiri tuh ada, Bu nanti rumah saya sekalian dibeli aja ya gitu. Jadi malah mereka sendiri yang menawarkan gitu. Jadi tidak akan ada masalah lah. Kita masih bisa semuanya di sini tuh hasil dari kalau kita bilang ini 15-20 hektar, memang yang namanya pembebasan lahan itu tidak bisa langsung. Jadi misalnya kita beli beberapa hektar dulu di awal, kemudian terus ke belakang. Itu kompromi banyak dengan warga, kemudian kayak RT RW-nya, kemudian iya, kalau di sini bahasanya kuwu ya. Kuwu, ya. Sama kuwunya, sama semua pamong desanya, semua harus dilibatkan pada saat proses pembebasan lahan dari awal sampai akhir. Kita pasti akan sangat membutuhkan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di sini gitu.
Kalau di sini airnya bagus nggak sih Mbak? Bagus, di belakang juga ada sungai. Ada sungai ya? Ya, jadi untuk limbah jangan. Oke, untuk limbahnya mah. Kawasan industri ini pipa gas juga aman. Oh iya, satu lagi yang paling dicari itu adalah pipa gas. Jadi Majalengka itu area keluar dari Sumber Jaya belok ke kanan, itu di kanan dan di kiri jalan semuanya ada jalur pipa gas. So nggak repot untuk memang industri-industri yang memerlukan dialiri sama pipa gas gitu. Oke, Mbak Anita, selain lokasi sini, Mbak Anita punya lokasi-lokasi gede lain lagi kan yang kemarin ini kita juga pernah survei barengan bahwa mungkin kita bisa kasih lihat juga ya. Dilihat aja. Oke, yuk. Oke. Ini juga sama nih, harta karun banget. Iya, dari depan nggak kelihatan. Depan nggak kelihatan, posisinya mengantong. Posisinya ngantong. Itu di depan kalau misalnya kita lihat tuh sama sekali kayak kita nggak akan bisa lihat tanah kosong ada segede ini. Di Majalengka masih ada punya tanah segede ini tuh nggak akan pernah kelihatan karena dari depan itu memang benar-benar udah padat banget sama warga, padat banget sama pabrik. Ada itu juga apa namanya? Di sini pabrik kapur ya tadi yang saya lihat banyak ya. Oke, nih di belakang kita, tepat di belakang kita itu ada pabrik yang gede banget juga. Jadi memang tidak perlu khawatir untuk zonanya sudah zona industri gitu. Ini di sini irigasi ya, saluran irigasi. Pipa gas jelas ada di depan persis. Itu Jalan Raya Cirebon Bandung. Jadi oh ya, Cirebon Bandung ya kalau ini. Oh. Oke, jadi kita langsung keluar dari pintu tol, ambil ke kanan itu jalan provinsi. Yang di kanan kirinya nggak pernah lupa saya ingetin bahwa memang ada jalur pipa gas gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin Mbak Anita, ini lokasi kedua tadi lebar depannya tadi kalau dari depan berarti kita ambil yang berapa nih? 40 ya Mbak ya? 40 juga ya? 40 juga. Kurang lebih karena nggak bisa gede-gede memang karena di depan itu udah sempit banget, kita nggak akan bisa lihat lagi. Cuman gini, kalau misalnya kita lihat sebelah sana itu dari jalan itu turun terusnya tuh kira-kira mungkin ada satu jengglongan itu yang di sebelah situ mungkin bisa kita uruk itu sampai 1,5 meter sampai 2 meter malah. Nah itu dari jalan dia turun terus sampai sekitar 2 meter. Jadi yang kadang concern banget diambil sama pabrik-pabrik tuh itu juga gitu loh. Mbak, berapa nih urugannya kira-kira 2 meter? Karena pengalinya luar biasa ya, 150.000 meter gitu kan. Jadi ya memang lahannya di Majalengka memang seperti ini. Kita bisa ambil dengan harga lebih murah, tapi itu tadi cut and fill-nya, uruknya itu juga menjadi PR berat untuk di wilayah Majalengka. Tapi balik lagi, kalau kita mikir dari sisi investasi tetap aja, karena UMK itu kan berarti kita bayar terus-menerus per bulan dan berapa ratus orang karyawan gitu. Seandainya kita ambil di kota yang UMK-nya rendah, jelas pasti masih bisa save kok sampai beberapa tahun ke depan. Itu masih bisa, karena kenaikannya nggak mungkin signifikan sih kalau untuk gaji ya. Oke. Mbak Anita, habis ini kita masih ada lanjut lagi kemana? Ada lokasi masih di sekitaran jalur jalan provinsi Mbak. Nanti kita lihat ke sebelah sana untuk lokasi yang ketiganya. Oke, siap. Ayo.
ya, banyak banget muter-muter lihat-lihat zona industrinya Majalengka. Yang terakhir kita ada di lokasi pabrik ya, pabrik pabrik batu yang dijual. Jadi udah bentukannya udah pabrik, sudah lengkap dengan perizinannya ya. Ada izin-izinnya semua lengkap. Mau izin UKL, UPL, industri dan segala macamnya itu sudah ada di sini. Jadi kalau misalnya untuk mungkin tinggal mengalihkan aja ya, misalnya sektor usahanya apa, itu tinggal izin ulang untuk sektor usahanya. Yang jelas di sini sudah lengkap semuanya, sudah lengkap, udah tinggal running aja. Ini ready to use, betul. Oke. Oh cuman ini ya, kalau infonya kalau untuk di sini itu pipa gasnya, jalur pipa gasnya itu 1 kilo. 1,5 kilo. 1,5 kilo ya? Iya, karena terakhir itu ada di pabrik Mincia Keramik. Oh, di pabrik Mincia Keramik. Jadi kalau yang tadi itu di Jalan Raya Cirebon Bandung apa Palimanan tuh? Cileunyi Palimanan. Cileunyi Bandung sama aja. Ini juga sama ya? Nah, ini juga sama, Jalan Nasional juga. Jalan Nasional Cirebon Bandung ya, yang ini ya. Betul. Masih sama Jalan Nasional Cirebon Bandung. Cuman terakhir batas akhir dari saluran pipa gasnya itu kurang lebih sekitar 1,5 meter. 1,5 kilometer, sorry. Ya, yuk kita jalan-jalan ke dalam ya. Nah, ini Bapak kondisinya. Oke. Kalau ini sih udah kalau misalnya ada peralihan untuk pabrik yang serupa udah enak banget juga. Kalau pabrik serupa ya? Iya. Justru enaknya kalau pabriknya emang untuk pabrik batu lagi ya. Untuk pabrik batu lagi udah enak banget. Aha. Alatnya, fasilitasnya sudah memang seperti ini. Sudah memang ini ya. Tinggal di take over aja. Tinggal take over aja. Oke. Mungkin selain ini mungkin nanti kita lihat lagi ke dalamnya. Ini luasannya kalau nggak salah tadi Mbak bilang 1,7 hektar ya? 1 hektar, Mbak. Ya. Jadi 1,7 hektar luasan tanahnya. Just info aja. Ini kalau mau perluasan ke belakang itu kurang lebih masih bisa sampai sekitar 20 hektar. Gitu. Which is harga depan sama harga belakang itu udah pasti beda. Terus yang sudah bentuknya sertifikat, yang sini sudah bentuk sertifikat ya. Sudah lengkap sertifikat. Sudah lengkap sertifikatnya. Jadi paling enggak kita kalau untuk pembebasan lahan ke belakang harusnya bisa jauh lebih mudah. Kita jalan-jalan ke belakang dulu ya Mbak ya. Oke. Lumayan deg-degan karena udah sore. Udah mulai agak. Sih Mbak ke belakangnya nih. Nah, oh ini oke. Lihat sebelah sini. Nah, ini untuk benar-benar tadinya untuk produksi ya. Jadi motong Untuk potong batunya, untuk menghaluskan membentuk sampai produksi terakhir, memang alat dan sebagainya, fasilitas lainnya tuh udah lengkap banget Mbak. Oke. Iya, batunya mungkin tadinya gede-gede banget kayak gitu ya. Terus dipotong-potong. Tuh, itu batu untuk di rumah untuk variasi-variasi itu memang Majalengka itu terkenal juga. Terkenal ya, Iya. bisa kemana-mana ya. Kalau daerah-daerah mana tuh setahu aku banyak yang ngambilnya dari Majalengka ya. Oke. Ini gedungnya lebih baru dibanding yang depan. Kayaknya yang depan itu yang pertama-pertama gitu. Jadi ini gedungnya relatif lebih baru. Pembangunannya Aha. masih berlanjut ke belakang. 1,7 hektar, lebar-lebarnya kurang lebih 100-an meter. Oke. Untuk price-nya itu nanti bisa kontak kita langsung di 0853 2654 7272. Jangan lupa untuk telepon kita, cari lahan untuk pabrik, investasi apapun itu bisa hubungin kita. Majalengka, Cirebon, Indramayu, Subang, bahkan sampai Pekalongan kita ada banyak datanya. Oke, sini ya. Untuk baja-bajanya sini masih relatif baru. Assalamualaikum. Nah. Oke. Mungkin itu untuk mesin potongnya sepertinya di sana sih. mesin potongnya di sebelah sana. Tapi tadi sih infonya katanya nggak sama mesin-mesinnya. Jadi ini nggak dijual sama
mesin-mesin potongnya. Tadi sih saya dapat info dari depan kayaknya gitu ya Mbak ya. Iya. Cuman kalau misalnya untuk pemasangan kembali itu akan sangat mudah karena memang sudah di set sedemikian rupa. Oke. Yuk kita jalan ke belakang. Ini kalau nggak salah airnya di sini tuh bagus banget karena mereka juga pakai air lumayan banyak, lumayan gede gitu. Karena kan untuk pemotongan kan butuh batunya butuh halus dulu. Nah itu ini mesin-mesin potongnya. Mesin-mesin potong. Nah itu jadi dari batu gede-gede. Nah untuk perluasan lahan Bapak, nah bisa dilihat ke sebelah sana. Oke. Masih bisa sampai 15-20 hektar juga masih mungkin ke belakang. Ini cakepnya pakai heels, nancep. Nancep di mana-mana. Oke. Oh ya, tapi ini sudah benteng keliling loh. Jadi 1,7 hektar ini semuanya sudah sampai belakang ini sudah di benteng keliling. Itu nilai plusnya. Jadi nggak repot lagi untuk benteng keliling. Nah, di belakang itu kita bisa lihat tanahnya masih luas banget. So, grab it fast. Nanti keduluan sama pabrik-pabrik lain yang mau investasi di Majalengka, mau mindahin, relocate tempat usahanya, pabrik-pabriknya bisa hubungin kita loh. Cus, kita jalan ke depan lagi. Jadi sih udah lama banget karena udah ada office, ya betul. Office juga udah lama banget. Terus juga lagi ada ruang produksinya di situ ya, produksinya di situ yang potong-potong itu. Terus juga jadi sebenarnya ini adalah pabrik batu yang masih berjalan sih. Ini karena hari libur aja enggak? Terus karyawannya ya. Terus juga ini kan apa namanya mungkin jadi info aja sih, memang dikeluarkan itu karena memang yang punya jauh tidak di sini dan dia prefer untuk keluarin ini gitu. Jadi mungkin kita ini bisa jadi di take over gitu aja juga. Ini masih sangat bagus gitu untuk penjualannya atau segala macamnya, jadi dilanjutkan juga sebenarnya masih sangat oke sih. Akhirnya. Oke. Hari yang melelahkan. Karena memang jaraknya agak lumayan. Jaraknya lumayan jauh-jauh. Terus kita sengaja hari ini lebih fokus ke lahan yang bisa sampai 15 sampai 20 hektar gitu loh. Jadi kita cuma mau kasih lihat dulu sama semua investor gitu bahwa di sini masih tersedia lahan yang gede-gede yang memang butuh 15, 20, bahkan sampai 50 hektar pun kita masih punya listnya gitu. Makanya kita dari tadi kita ambilnya hari ini khusus ya, hari ini khusus roadshow untuk yang 15, 20, 50 hektar gitu, khusus fokus ke situ dulu gitu. Next mungkin besok itu kita akan liatin lagi, nggak cuma yang gede-gede, kita masih punya yang sekitar 5.000, 7.000, 3.000. Kita masih punya yang kecil-kecil juga yang bisa digunakan untuk gudang, bahkan untuk pabrik yang kecil-kecil. Itu masih bisa ada prospek di sini. Besok kita akan jalan-jalan lagi gitu, khusus untuk explore zona industri di Majalengka. Gitu ya Anita? Betul. Oke. Ada lagi nih yang mau diceritain tentang Majalengkanya? Ya, karena Majalengka ini sudah jadi istilahnya rebananya buat kawasan industri. Jadi ayo, daripada terlambat, mending melek
sekarang juga gitu. Mungkin mulai dari ini ya, searching aja dulu, dikepoin Majalengkanya gitu, worth it apa enggak nih buat investasi, cocoknya ngapain. Hotel juga kita masih minim hotel loh, kita ada banyak juga lokasi yang di zona perhotelan, jadi bisa buat next ke depannya Majalengka juga akan berkembang. Butuh banyak banget ya, butuh banyak banget prasarana dan prasarana kita yang masih belum memadai itu. Belum memadai. Untuk Majalengka sekarang juga ada pembangunan hotel baru loh Mbak. Ya, di jalan utama kita itu ada pembangunan hotel lagi. Ada pembangunan hotel lagi ya. Jadi memang jangan sampai terlambat. Oke, itu note-nya, nggak boleh terlambat melek investasi di Majalengka. Mau kira-kiranya mau invest apa, mau gimana, yang penting dibuka-buka dulu, mulai search Majalengka, mulai search Cirebon gitu, jangan sampai telat. Nanti jadi, makin sini makin sekarang besok mahal. Nah, gitu. Which is buat nyimpen duit doang juga bisa gitu loh. Kita beli sekarang harga berapa yang masih ratusan ribu katakan gitu, besok lusa tuh udah bakalan tinggi di sini gitu. Gak ada ruginya deh, gak ada matinya untuk investasi di properti itu, nggak ada matinya. Nggak ada mati. Tanah yang hektar itu. Karena memang kalau dengan kita beli yang lebih besar itu kan pasti kita akan dapat price yang lebih murah ya gitu. Oke, paling gitu dulu. Udah mau maghrib banget, masih ada di reruntuhan, so kita harus balik. Thanks a lot. Terus pantengin kita lagi ya. Nanti kita akan datang dengan banyak lagi zona. Ya, Mbak. Nah, kitanya terus giat lagi untuk explore properti-properti yang ada di Majalengka. Di Majalengka, Cirebon dan kawasan lainnya. Oke, thank you. Bye. Sampai jumpa.